Bab 844. Aksi Nathan yang menggemparkan membunuh Raja Pembunuh. Tapi kecepatan Nathan lebih cepat dari pembunuh 47. Dia meraih pergelangan tangan pembunuh 47 dan mematahkannya dengan tenaga. Pedang itu berbalik ke arah yang berlawanan dan menggorok leher pembunuh 47 sendiri. Sret. Cahaya dingin berkedip kemudian darah berhamburan. Setelah melewatinya, Nathan tampak tenang. Seolah-olah hanya melakukan hal kecil. Bruk. Pembunuh 47 di belakangnya ambruk ke tanah. Sebelum mati, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia membunuh dirinya sendiri. Teron sangat gembira. Dewa Perang. Aku melihat kembali Anda beraksi. Keterampilan Anda lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat ini, Kirin, Green Dragon dan yang lainnya telah tiba ke lapangan. Tempat ini berjarak masih agak jauh dari kompleks zona perang. Mereka semua bisa datang dengan cepat. Cukup untuk membuktikan seberapa cepat respons mereka. Begitu mendengar suara, langsung bergegas datang. Melihat Nathan baik-baik saja, mereka menghela nafas lega. Dewa Perang mulai sekarang lebih baik mengutus orang berada di samping untuk melindungimu. Ini terlalu berbahaya. Green Dragon dan Kirin berkata, "Apa kamu lupa kemampuanku?" Nathan bertanya. Bahkan White Tiger menarik napas dalam-dalam. "Tangani mayatnya. Kejadian ini harus dirahasiakan," kata Nathan. Setelah tiba di kompleks zona perang, Vermilion telah melacak akun luar negeri pembunuh 47. Ada yang mentransfer 10 juta dolar AS. Orang yang mengirim uang itu adalah keluarga Wilson, kata Vermilion. Haha. Keluarga Wilson sampai menghabiskan 10 juta dolar untuk membunuhku. Benar-benar rela menghabiskan uang itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertemuan 10 tahun sekali keluarga Wilson bagi mereka. Nathan tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku, Nathan Clark, akan memeriahkan pertemuan tahunan keluarga Wilson." Sepanjang malam tidak bersuara, keluarga Wilson sedang menunggu. Terlepas dari kemampuan pembunuh ini, aksinya benar-benar meyakinkan. Tetapi keluarga Wilson masih gelisah. Sebelum mendapat berita yang pasti, segalanya belum pasti. Saat fajar keesokan harinya, George datang untuk menanyakan hasilnya. "Kakek, seharusnya tidak masalah. Tadi malam pembunuh 47 sebelum beraksi sudah menghubungiku. Mengatakan Nathan tidak bisa melihat matahari hari ini." Jackson tampak percaya diri, dan setelah membunuh dia akan langsung pergi. Tidak akan menghubungi kita lagi. Lalu siapa yang bisa memberitahuku sekarang apakah Nathan masih hidup atau sudah mati? George merentangkan tangannya. "Ini." Jackson tercengang. "Begini saja. Caleb, pergilah ke South Mantis untuk melihat apakah Nathan masih hidup atau sudah mati." George memerintahkan. "Baik kakek." Caleb segera berangkat ke South Mantis. Di pagi hari, Nathan membawa Teron ke rumah sakit untuk mengobati Jihan Heid. Jihan Heid adalah aransemen penting dalam karir Kirana. Nathan sangat mementingkan hal itu. Saat Teron mengobati, Nathan keluar untuk merokok. Saat ini, Caleb tiba. Baru saja keluar dari mobil dan melihat Nathan. Dia benar-benar tercengang. Bab 845. Orang apa hantu? Nathan juga melihat Caleb dan dia tersenyum. Keluarga Wilson ternyata datang untuk melihat apakah dia sudah mati. Keluarga Wilson melawan dirinya, seperti semut yang mengguncang gajah. Melihat Nathan menatapnya, Caleb panik. Hantu. Mulut Caleb gemetaran dan gagap. Dia tidak percaya bahwa Nathan masih hidup. Itu adalah Raja Pembunuh Internasional. Bagaimana Nathan bisa hidup? Mustahil. Dia lebih baik percaya bahwa orang yang dia lihat adalah hantu Nathan. Jika tidak, dia tetap tidak akan percaya. Melihat Nathan berjalan menghampirinya, terutama dengan senyum di wajahnya yang polos, membuat Caleb ketakutan. Hantu. Caleb berteriak. Dia ingin lari. Tetapi tidak ada tenaga. Kakinya seperti di semen. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa melihat Nathan datang mendekat. "Hei, kamu kerasukan. Hantu apaan?" Nathan menepuk-nepuk wajah Caleb. "Hantu. Kamu orang apa hantu?" Caleb sangat ketakutan hingga kencing di celana. "Apa kamu lihat ada hantu yang bisa keluar di siang hari?" Nathan tertawa. Kamu masih hidup. Kamu bukan hantu." Caleb berangsur-angsur sadar. Melihat Nathan benar-benar manusia.
Kenapa? Kamu ingin aku mati? Apa kamu mencari orang untuk membunuhku? Nathan bertanya. Tidak. Caleb buru-buru menutupinya. Bercucuran keringat dingin. Ketakutan hingga jiwanya melayang. Dia tidak menduga Nathan masih hidup. Bagaimana mungkin? Di bawah serangan Raja Pembunuh Internasional. Bahkan pejabat distrik 51 di luar negeri bisa dibunuh. Apalagi orang biasa seperti Nathan. Apa yang telah terjadi? Apa Raja Pembunuh Internasional tidak datang? Jackson jelas-jelas berbicara di telepon dengannya tadi malam. Dia juga sudah menerima semua uangnya. Mengapa Nathan masih hidup? Apa yang terjadi sebenarnya? Kemana Raja Pembunuh? Itu. Apa tadi malam kamu mengalami sesuatu? Caleb bertanya penasaran. Tadi malam aku tidur dengan nyenyak. Kenapa? Nathan bertanya dengan heran. Ah, tidak apa-apa. Setelah berbicara, Caleb buru-buru kembali ke Eletas. Memberitahu keluarga Wilson berita ini. Apa? Nathan tidak mati. Tapi Raja Pembunuh tidak ada kabar lagi. Keluarga Wilson tercengang. Cepat hubungi Raja Pembunuh, tanyakan apa yang terjadi. George mendesak. Jackson mulai menghubungi berbagai koneksi dan jaringan gelap untuk mencari tahu keberadaan Raja Pembunuh. Tapi tidak bisa dihubungi. Raja Pembunuh Internasional baru saja menghilang. Apa yang terjadi? Aku yakin dia sudah sampai ke South Mantis dan mengambil senjata yang aku siapkan. Kata Jackson. Mungkin dia bertemu seorang master di South Mantis dan menghilang begitu saja. George menganalisis. Pada saat ini, Caleb mengajukan dugaan. Apa mungkin Raja Pembunuh pergi membunuh Nathan lalu terbunuh? Bab 846. Anakku harus diobati. Tidak mungkin. George dan Jackson segera membantah. Itu adalah Raja Pembunuh Internasional. Dia telah beraksi hampir 2000 kali dan tidak pernah gagal. Semua yang dibunuh adalah tokoh-tokoh hebat. Aku tidak percaya dia akan gagal saat membunuh Nathan. Thomas menghela nafas. Dugaanku Raja Pembunuh telah menarik perhatian Dewa Perang Kunlun. Neslandia adalah tempat terlarang bagi tentara dan pembunuh bayaran. Hanya itu alasan yang memungkinkan. Nathan tidak mungkin bisa melawan. Dalam hati George tidak bisa menerima bahwa Nathanlah yang membunuh Raja Pembunuh. Kakek, kalau begitu apa selanjutnya kita masih mau membunuh Nathan? Caleb bertanya. Sementara jangan dulu. Jika Dewa Perang Kunlun tahu kita menyewa pembunuh, akan berdampak jelek pada kita. George berkata. Hais, makhluk menyebalkan ini tidak bisa mati. Jackson dan yang lain sangat marah. Tepat sebelum pertemuan tahunan. Habisi dia sudah cukup. George teringat satu hal. Thomas, bagaimana dengan cedera kakakmu? Stephen Wilson masih terbaring di rumah sakit setelah tangan dan kakinya patah. Baik-baik saja. Namun tidak mungkin pulih sebelum pertemuan tahunan. Thomas menghela nafas. Bagaimana ini baiknya? Pada pertemuan tahunan, jika keluarga Wilson lain tahu bahwa tangan dan kaki kakakmu lumpuh, muka keluarga Wilson kita akan hilang. Masalah ini tidak kalah bahaya dari Nathan. Kita akan ditertawakan. Ayah, aku telah mencari begitu banyak dokter terkenal, juga tidak bisa menyembuhkan kakak tertua dengan cepat. Jackson berkata, kakek, aku tahu seseorang yang seharusnya bisa menyelamatkan ayahku. Siapa? Semua orang bertanya. Aku dengar ada seseorang yang memiliki gelar Raja Dokter Militer bernama Teron Kuiper telah datang ke South Mantis. Dia orang paling ahli mengobati patah tulang dan sejenisnya. Kata Jackson. Setelah Sidik Bare menceritakan keluar, semua orang tahu kedatangan Teron Kuiper. Ah, apa yang dilakukan dokter terkenal ini di South Mantis? George bertanya penasaran. Dia datang untuk menyembuhkan Jihan Heid. Kabarnya bisa mengembalikan wajah Jihan Heid yang terbakar kembali ke keadaan semula tanpa perlu transplantasi atau operasi plastik. Kata Jackson. Apa? Jihan Heid? Bagaimana boleh? Wanita ini harus dihancurkan. Dia mempunyai hubungan dengan Nathan. Jangan biarkan dia diobati. George tampak keji. Thomas, kamu pergi ke South Mantis dan bawa dokter militer Teron Kuiper ke sini. Dia tidak boleh mengobati Jihan Heid. Dia harus menyembuhkan tangan dan kaki anakku. Sebelum pertemuan tahunan anakku harus sudah bisa berjalan. George ingin menghentikan Teron Kuiper. Kakek, sepertinya itu kurang baik. Dokter militer Teron milik Brigade Besi Kunlun juga memiliki status yang sangat tinggi. Jika kita gegabah menangkapnya,
Bukankah akan menyinggungnya? Orang seperti ini tidak baik disinggung. Jackson mengajukan pendapatnya. George meliriknya dan berkata, apakah kamu melupakan paman ketujuhmu? Bersambung.